waktu itu masuk ke buy side. Buy side itu adalah dia bukan membantu menjualkan, tapi dia dari sisi investor kacamatanya. Jadi saat itu aku pergi tuh ke bursa efek, ikut tes WMI, berhasil dapat tesnya, aku baru mulai kelola uang teman orang lain gitu. Sampai waktu itu aku kelola 300 sampai 400 juta lah di saat itu. Di saat masih kuliah, dan saat itu memang banyak lah terjadi gejolak gitu ya. Di situ mulai ngerti ternyata jadi MI itu gak gampang. Memang agak unik ya, dari pasar pindah ke consulting, kemudian sekarang coba ke dunia startup. Karena seringkali strategi and execution itu always have the gap. Nah, how to close that gap. Nah, itu yang aku waktu itu jadi pertimbangan untuk ngegap, karena di consultant itu tuh project-project yang sifatnya itu bisa sampai ke eksekusi itu nggak banyak. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Frankie Chua Series. Senang kali bisa ketemu lagi sama aku di sini, dan aku punya satu orang yang luar biasa banget yang jadi narasumber. Kalau teman-teman nonton di video sebelumnya yang sama Hendiana, aku pernah menyebutkan nama Keramat ya. Salah satu nama Keramat ini adalah salah satu teman baik, sahabat, mentor, adalah Andri Wijaya. Halo Andri. Halo Frank, thank you Frank Hai. untuk Apa kabar sambutannya. Andri? Sehat, apa kabar? Baik, sehat. Oke. Frankie gimana di sana? Sehat, aman. Lagi di rumah juga? Lagi di dalam ruangan. Andri juga lagi di dalam ruangan ya? Ya. Kenapa ini jadi awkward gitu ya? Kayaknya kita ngobrol, kayak kita sering ngobrol biasa aja gitu. Jadi awkward gitu ya. Karena mungkin di record Karena kali di ya. record kali ya. Karena di record kali ya. Nggak apa-apa. Nah, teman-teman aku boleh cerita sedikit. Jadi Andri ini aku kenalnya udah lama banget sih. Kita dari satu SD yang sama. Di SD Sariputra di Jambi. Dari Jambi, lalu kita kuliah juga di UI, di fakultas yang sama, di jurusan yang sama, tapi beda angkatan. Karena Andri di atas aku 1 tahun. Nah, Andri juga biasa kerap dipanggil dengan nama Andri Wang, betul ya? Ya, Andri Wang, yang mana Wang itu adalah marga. Tapi ada hal yang menarik nih teman-teman. Andri ini sering kalau taruh di status WhatsApp-nya atau di status Instagram-nya adalah B Wang. Itu maksudnya apa tuh, Dri? B Wang, Dri. Oke. Biwang itu sebenarnya apa ya? Kalau dulu itu simpelnya itu bi itu kan jadi ya, atau being lah ya. Wang itu kan raja. Jadi aku kombinasin aja gitu ya, Inggris sama Mandarin gitu. Jadi biwang artinya ya jadi raja gitu, atau berperilaku kayak raja. Jadi itu mungkin jadi salah satu memotivasi, kayak kalau di aku bilang tuh self perfection lah gitu. Oke, berarti itu adalah kombinasi teman-temannya dari dua bahasa, B menjadi Wang adalah raja pemimpin. Jadi ibaratnya adalah menjadi pemimpin ya, Tri ya. Iya, betul. Ini kenapa kita kayak lagi nonton stand komedi ya, ketawa-ketawa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini aku mau cerita ke teman-teman semua dan sengaja mengundang Andri di sini karena pengalaman Andri ini luar biasa banget, teman-teman. Andri ini punya pengalaman di bidang capital market. Jadi kalau teman-teman tahu tentang pasar modal, tentang dunia keuangan, finance, nih Andri salah satu orang yang paling sering aku mintai pendapat karena dia memang jago banget di hal itu. Lalu dari situ juga lanjut, ternyata Andri nggak berhenti situ aja, dia menapaki karir di bidang konsultan. Jadi consultant, management consultant. Jadi teman-teman bisa lihat polanya, dari capital market bisa masuk ke consultant. Dan sekarang di sebuah startup teknologi ya, Dri ya, betul ya? Iya. Startup teknologi. Nah, jadi ini menarik banget teman-teman. Aku mau kupas gimana sih caranya kita supaya bisa punya business understanding untuk membantu kita membuat karir kita lebih bagus lagi. Yang tadi Andri udah berkecimpung di dunia industri, financial, capital market, masuk juga ke consultant dan di startup. Nah, sebelum itu aku mau tanya dulu, Dri, boleh ceritain kilas balik ya? Waktu dulu masih di Jambi, waktu masih SMA, dengar-dengar sih katanya udah jadi salah satu investor pertama ya, yang paling muda ya untuk investasi saham waktu masih SMA. Lalu sampai perjalanan kuliah di capital market, tuh boleh ceritain dulu nggak gimana background-nya? Ya. Kalau di flashback gitu ya, dulu itu memang awalnya kenal pasar modal itu dari lomba. Jadi kalau misalkan
teman-teman saat ini mungkin sudah nggak dengar lagi tuh nama lombanya, itu namanya OPMN. Jadi Olimpiade Pasar Modal Nasional. Memang pertama kali OPMN itu diselenggarakan itu kalau nggak salah sekitar 2011 atau 2012 gitu. Saat itu saham itu kan masih jarang dan masih belum bisa merakyat lah. Dulu itu saham itu kental dengan orang-orang kaya doang yang bisa invest. Makanya Bursa Efek waktu itu keluarkan sebuah lomba untuk meregenerasi atau anak-anak muda sekarang tuh bisa loh ke saham. Nah, waktu pas dulu itu pas masuk memang aku bisa bilang thank you lah ya sama Pak Sitorus gitu ya. Jadi Pak Sitorus itu salah satu guru di SMA 3. Beliau yang pertama kali mengajak aku untuk terjun di sebuah lomba ekonomi yang aku nggak tahu sebenarnya ini lomba apa, pasar modal, yang saat itu hanya diminta untuk baca buku yang dia kasih, dihafal, lalu dicoba diingat-ingat gitu ya, lalu diikut sertakan kerjain soal gitu. Sorry Lalu Dri, di saat aku itu potong memang sedikit Dri. Sorry Dri, aku potong sedikit. ya, Kita kasih konteks dulu Dri. Pasar modal itu apa Dri? Nah, mungkin biar lebih nyambung. Pasar modal itu boleh. pengertiannya apa dulu? Oke, pasar modal. Jadi kalau pasar itu sebenarnya ada banyak gitu ya. Tapi untuk spesifiknya gitu pasar modal memang itu adalah pasar di mana ada aliran dana bagi mereka yang memang perlu pendanaan untuk operasionalnya gitu ya, atau mereka untuk ngembangin usahanya, dia cari ke pasar modal ini. Sedangkan mereka yang punya kelebihan dana dan nggak tahu mau invest atau mau letakkan uangnya kemana, dia lari ke pasar modal sehingga ketemu tuh kedua belah pihak. Nah, itulah pasar modal untuk artinya gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin aku lanjut ke cerita aku tadi, Frank. Ya, boleh. Jadi dari pasar modal udah dapat nih kesimpulan teman-teman. Instrumen pendanaan, pembiayaan jangka panjang, dan lain sebagainya. Masuk konteksnya, Dri, ceritanya. Oke. Jadi memang waktu itu awal pertama diajak oleh Pak Sitorus untuk ikut lomba, kemudian di saat itu juga nggak tahu ya, syukur waktu itu berhasil masuk ke nasional untuk lomba kelas 1 SMA. Pertama kali masuk SMA bisa langsung ke kancah nasional itu suatu yang menarik gitu ya, dan kaget juga. Yang saat itu juga mungkin nggak tahu apa yang dilombakan itu, nggak ngerti sama sekali. Hanya hanya baca dari buku gitu, buku yang dikasih. Kemudian saat itu ke nasional kita dibawa masuk ke Bursa Efek. Saat itu Bursa Efek itu dulu tuh ada dua, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya. Nah, pas kita datang itu sudah Bursa Efek Indonesia, dan yang saat itu kalau nggak salah nggak lama dari pas lomba itu tuh pernah kena bom Ritz-Carlton. Jadi waktu itu Bursa Efek itu baru direnovasi baru lagi. Jadi Ya, pas kita betul. datang itu memang megah banget, dan di situ mulai lihat tuh, oh segitu aktifnya pasar, lalu segitu banyaknya angka-angka dan grafik-grafik gitu ya bergerak, dan lihat orang ke sana ke sini tuh gerak untuk kayak analisa ini, lalu komentar ini, sampai kita kayak ngerasa, oh ini keren banget pasar modal gitu ya. Uang yang disebutkan juga bukan uang yang kecil gitu. Mainnya itu minimal kayak 100 miliar rupiah gitu ya. Jadi terkadang ngerasa, oh prestis juga ya, atau keren juga nih bisa ke sini. Nah, sehingga di saat itu dari perlombaan tersebut lah yang membawa aku jadi pengen coba sebenarnya gimana ya kalau aku buka akun sendiri gitu. Nah, Untuk jadi saat saham ya, itu Dri ya? carilah untuk saham. Saat itu produk-produk lain tuh masih awam bagi aku. Aku masih kenal produk pertama itu saham dari pasar modal. Dan pertama kali juga aku mencoba untuk buka akun sendiri di sekuritas. Nah, di Jambi itu dulu, jadi aku dari Jambi, sama kayak Frankie, itu sulit banget Frank dulu cari sekuritas. Jadi di Jambi itu ada satu sekuritas, namanya Philips Sekuritas, dan baru muncul sekuritas lain, itu MNC Sekuritas dan lainnya. Pertama kali aku buka akun pasar modal atau akun saham, itu tuh di MNC Sekuritas di Jambi. Di saat itu aku baru mulai terjun secara real action, memasukkan uang dari uang tabungan gitu ya, waktu itu
banget pertama kali aku masukkan uang itu sekitar 200 sampai 200.000 kalau nggak salah. Waktu itu pertama kali aku masukin uang 200.000. Saham pertama yang aku masukin adalah Waskita Karya. Jadi kalau kodenya atau tikernya itu SKT. Nah, di saat itu mulailah dekat dengan pasar modal. Lalu mulai paham ternyata di pasar modal tuh bukan saham. Dan di saat itu mulai aku buka pengetahuan, oh ternyata pasar modal tuh banyak produk-produk lain, bukan saham aja gitu. Ada bond, ada future, ada option. Bahkan yang kita sekarang sering dengar gitu ya, ada mulai venture capital dan lain-lain gitu ya. Yang sebenarnya itu masih dalam satu kategori pasar modal gitu. Nah, itu yang bikin aku saat itu mulai penasaran gitu dengan pasar modal lebih jauh. Sehingga itu juga salah satu alasan aku pilih finance di FEUI untuk kenal lebih jauh pasar modal. Dan dulu kalau boleh cerita sedikit, cita-cita aku itu dulu pengen kerja di Bursa Efek. Pengen jadi analis lah di pasar. Jadi waktu itu benar-benar di umur aku saat itu dan aku ngerasa aku tahu duluan, jadi mungkin aku punya competitive advantage nih untuk di pasar modal ini aku mungkin bisa jadi expert. Jadi coba pas kuliah cari magang juga. Pertama kali aku magang di pasar modal itu jadi di pasar modal itu ada dua pembagian. Kalau kita boleh bilang ya dari sisi partisnya itu ya, ada yang namanya sell side dan ada yang buy side. Sell side itu yang mungkin teman-teman dekat dengan broker atau sekuritas. Jadi sekuritas kayak Mandiri Sekuritas ataupun kayak Banyak ya, mungkin Mirai, kemudian Mirai Indo Premier, Sekuritas. ya. Betul. Nah, itu mereka yang sell side. Maksudnya apa sih? Mereka sebagai pialang yang menjualkan saham-saham perusahaan yang dia melistingkan di Bursa Efek. Jadi dia yang bantu jualkan. Nah, bedanya aku waktu itu masuk ke buy side. Buy side itu adalah dia bukan membantu menjualkan, tapi dia dari sisi investor kacamatanya. Dia membantu investor untuk mengolah uangnya dan bisa mendapatkan imbal hasil dan sharing profit dengan mereka. Nah, di situ yang mungkin teman-teman kenal dengan reksadana, Manajer investasi, yes. aset manajemen. Itu buy side. Nah, saat itu memang aku mulai di buy side, mengenal, dan buy side dan sell side ini memang perbedaannya jauh sekali, dan di sisi buy side memang kita lebih banyak objektif gitu ya, lebih objektif karena kepentingan pihak investor gitu. Karena bagaimanapun investor di sini kita pegang dan dia percayakan ke manajer investasi atau MI untuk dikelola. Nah, ketika masuk jadi waktu itu aku magang di Samuel Asset Management. Di situ aku mulai lebih jauh mengenal yang tadi aku bilang bonds. Lalu di bonds itu pun ada banyak jenisnya. Lalu mengenal dengan future option, gimana cara pakainya. Nah, di situ aku mulai jauh lebih dalam lagi. Yang dimana di kampus itu belum ngajarkan. Gitu. Jadi, waktu pas aku keluar dari SEM, itu malah kampus baru mengajarkan. Dan aku sudah tahu duluan gitu, cara kerjanya. Meskipun emang belum cukup dalam sampai ke basic ilmunya. Nah, di kampus itu melengkapi dari sisi teori. Jadi saat itu memang pas banget. Dan di situ terus berlanjutlah kuliah, lalu makin jauh startup booming, ada aliran dana besar gitu ya yang dikenal dari venture capital, private equity gitu. Penasaran lagi, oh ini pasar modal ini kok bentuknya beda lagi, kok partisnya beda lagi, bukan buy side, bukan sell side, ini siapa gitu. Nah, mulai mencoba cari ada nggak ya magang atau perusahaan venture capital ini buka lowongan gitu. Waktu itu aku ingat di tahun ketiga awal, waktu itu aku mulai coba cari-cari, ketemulah di sebuah situs gitu ya untuk intern, itu ketemu Gobi Partner. Waktu itu dia venture capital yang nggak aktif di Indonesia, dia aktifnya di China. Emang dia lagi cari karyawan kontrak lah yang bisa ngebantu dia analisis dari perusahaan startup ini.
yang dia perlukan memang saat itu adalah analisis laporan keuangan. Dan namun laporan keuangan yang dianalisis ini agak berbeda. Ini startup. Yang saat itu aku masih belum tahu tuh perbedaan laporan keuangan antara startup dengan konvensional gitu ya, perusahaan-perusahaan pada umumnya di bursa saham. Ketika aku mulai magang, dia kasih gitu ya beberapa informasi, bahkan rasio-rasio keuangan yang biasanya kita ngerti gitu ya, yang umumnya dipakai, itu berbeda di startup. Jadi saat itu aku diminta analisis, dan sebelum analisis itu aku bahkan cari tahu dulu tuh per masing-masing arti. Kayak apa itu GMV, apa itu PBT, dan pokoknya banyak banget rasio-rasio yang menurut aku asing gitu. Contribution margin lah, atau yang jadi banyak banget istilah-istilah yang aku bingung. Ketika aku sudah pelajarin, aku lihat startup memang unik, secara laporan keuangan unik. Yang mungkin kalau orang biasa bilang, kok ada ya perusahaan itu ruginya besar banget, bahkan cash flow-nya itu tapi bukan negatif, cash flow-nya tetap masih bisa zero setidaknya gitu. Ternyata memang perbedaannya ya uang-uang investor itu yang menutupi arus kas uang perusahaan ini dan tetap standby. Nah, disitulah aku mulai kenal tuh pasar modal sampai ke venture capital. Dan di situ aku sudah lihat dari berbagai pihak dan mencobalah waktu itu pengen deh iseng-iseng nih coba mainin uang orang gitu ya. Mainin uang orang, apakah bisa nih berhasil gitu kan. Saat itu lagi ngerasa, oh kayaknya aku sudah cukup paham nih mainin uang orang. Mainin uang orang ini maksudnya adalah mengelola uang orang lain ya, bukan dimainin dalam konteks negatif, dikelola. Ya, jadi manajer betul. investasinya ya. Ya, waktu itu aku sebelum mengelola uang orang tersebut pun aku harus ambil license. Karena aku tahu untuk mengelola uang ini harus ada license WMI. Jadi saat itu aku pergi tuh ke Bursa Efek, ikut tes WMI, berhasil, dapat tesnya, aku baru mulai kelola uang orang lain gitu. Nah, orang lain yang di sini aku maksud pun itu adalah tempat aku magang selanjutnya di perusahaan startup. Aku di saat itu di waktu luang aku main saham aku. Dan mereka lihat si karyawan-karyawan tersebut, yang mana karyawan-karyawan saham itu lihat aku main, lalu dia nanya analisis aku. Dan kebetulan mungkin 2-3 kali analisis itu benar. Di saat itu tuh yang ditanya itu tradingnya. Dia tanya, apakah ini bisa naik ke harga segini, apakah ini bisa? Aku kasih beberapa penjelasan. Ternyata terwujud. Akhirnya mereka semua percaya untuk aku kelola uangnya. Masuk tuh. Sampai waktu itu aku kelola 300-400 juta lah di saat itu. Di saat masih kuliah. Dan saat itu memang banyak lah terjadi gejolak gitu ya. Di situ mulai ngerti ternyata jadi MI itu nggak gampang. Ada beberapa etika dalam pasar modal yang harus diikutin. Karena ketika etika itu nggak diikutin, itu akan menyebabkan clash lah antara investor itu punya perspektif dan harapannya dari MI itu menghasilkan seperti apa, MI menyalahgunakan atau dilihatnya dari sisi jeleknya lah. Sebagai contoh, waktu itu aku nggak menginfokan saham yang aku masukkan. Sesimpel itu, aku lupa menginfokan. Akibatnya apa? Saham yang aku beli itu ternyata tiba-tiba down, dia langsung downtrend, turun gitu. Investor nggak mengetahui itu. Investor merasa uang aku dikelola tidak benar gitu. Nah, akibatnya di saat itu adalah beberapa kali komunikasi bolak-balik. Nah, seperti itulah. Jadi ada beberapa etika-etika yang harus dijaga gitu. Bahkan memberikan rekomendasi pun tetap harus ada disclaimer. Gitu. Itu sih yang aku belajar waktu itu dengan pasar modal, dan ya mungkin itu sih perjalanan di pasar modal saat itu. Oke, wah ini menarik banget ya, banyak banget key takeaways yang bisa diambil dari cerita Andri tadi. Tapi sorry Dri, aku mau agak balik-balik dikit flashback ya. Dulu pertama kali bikin rekening saham yang 200.000 invest itu di umur berapa, Adri? Masih SMA atau udah kuliah? Waktu itu di SMA kelas masuk mau kelas 3. Berarti kalau udah ada KTP belum itu, Dri? Kelas 3. 18 tahun?
Atau Waktu itu kelas 3 berarti kan 2014 berarti ya mau masuk 18 tahun benar. berarti sudah Waktu ada itu KTP ya? kelas iya udah ada Udah KTP bisa, saat oke. itu. Iya, iya, Soalnya betul. dulu aku waktu itu belum punya KTP, Dri. Kan Andri masuk duluan. Oke. Tahun depannya aku Iya, masuk iya. kan. Jadi aku bikin rekening sahamnya atas nama orang tua yang punya KTP, Oh wali. iya, iya, betul. Jadi buat Bisa teman-teman, benar. ya buat teman-teman yang sekarang kan udah melek investasi ya, Dri. Kayak angkatan corona ini kan udah membawa kita melek investasi banyak ya. Dan kalau Ya, masih belum punya KTP, di sini tetap bisa kok pakai KTP wali atau orang tua atau keluarga ya, mungkin kerabat, sehingga kita bisa buka rekening. Dan tetap harus dianalisa terlebih dahulu. Jangan sembarangan, jangan FOMO gitu kan. Nah, ya. kilas balik, Andri tadi udah masuk ke UI, ambil ke finance, kemudian ada magang tadi di SEM. Ya, SEM itu di tahun kedua ya, Dri ya, kuliah, kalau nggak salah ya. ya, Di, betul. ya, tahun 2 kuliah di 2015, lalu Andri udah tahu nih teman-teman, ternyata dunia finance itu luas banget loh, nggak cuma saham doang, ada buy side, ada sell side, yang tadi kan, produk keuangan juga banyak banget, ada obligasi, reksadana, ada future, ada option, tadi Andri udah mention semuanya banyak banget di sana. Terus yang bisa aku tarik kesimpulan, berarti Andri ini orangnya sangat curious sekali teman-teman. Dia ingin tahu, keingintahuan itulah yang membuat kita mau menjalani sesuatu dengan extra mile, extra effort. Dan aku tahu nih, Andri punya satu buku dari Warren Buffett ya dia, yang tulis ya, Betul. dan itu dihajar, dihabisin dalam waktu yang cukup singkat. Ya. Kalau kita compare sama orang lain, baca buku setebal itu, dunia finance, wah apaan nih, ngitung PBV, discounted cash flow, mati nih, gimana nih, mati nih. Tapi Andri bisa come up with kesana semua. Nah, cuman penasaran gini, Dri, apakah kalau kita bilang tentang dunia finance ini, yang tadi ya capital market, harus dari orang-orang yang jurusan background finance kayak kita, Dri, yang bisa compete, yang bisa paham. Menurut Andri gimana? Ya, menarik tuh. Memang banyak orang berpikiran bahwa kalau punya jurusan finance atau setidaknya bisnis gitu, itu baru bisa kenal tentang pasar modal atau yang tadi saham ataupun ada produk-produk lainnya gitu ya. Bahkan mungkin sekarang orang kenal kripto gitu ya. Itu sebenarnya enggak juga. Siapapun sebenarnya bisa masuk ke pasar ini. Namanya pasar itu nggak pernah membeda-bedakan pembeli. Jadi pembeli silakan datang, nah, namun pembeli harus cerdas. Cerdas dalam arti mengerti dahulu istilah-istilah yang ada di pasar. Nah, biasanya teman-teman yang datang dari jurusan lain masuk ke dalam pasar modal itu struggle dengan istilah atau jargon-jargon di dalam pasar modal itu sendiri. Kayak misalkan apa itu bid, apa itu offer, apa itu bullish, apa itu bearish, apa itu auction. Kurang lebih seperti itu. Mereka kadang masih bingung, cara kerjanya pasar itu gimana. Karena di bayangan kita ya pasar itu ya jual beli kayak di pasar pada umumnya toko-toko kelontong gitu. Tapi di pasar modal itu yang kalau mereka ke saham ya mungkin auction gitu, yang sifatnya itu lelang. Nah, sebenarnya nggak ketutup kemungkinan semua jurusan masuk sih. Jadi hanya memang di awal harus coba belajarlah istilah-istilah pasar sehingga bisa jadi pembeli yang cerdas. Jangan jadi pembeli yang ikut-ikut aja. Karena kalau pembeli yang ikut-ikut aja, belum tentu pembeli yang kita ikutin itu satu benar dalam pengambilan keputusannya, kedua dia nggak ditipu oleh si penjual. Gitu. Iya, oke, menarik. Jadi nggak menutup kemungkinan nih teman-teman, dari jurusan apapun, dari background apapun, kalau mau belajar tentang dunia finance tetap bisa. Nah, Dri punya saran nggak untuk orang-orang yang masih pemula atau yang bukan background finance ketika mau terjun ke dunia finansial, kira-kira apa aja sih hal-hal mendasar yang harus dipahami? As simple as misalnya dia harus tahu resiko dari setiap produk, atau ya mungkin dari Andri ada saran nggak? Apa sih hal-hal awal yang harus dilakukan? Ya, ya. Pertama kali selalu lihat produk atau barang yang pengen kita ubah lah ya. Sebenarnya kan kita mengubah dari sebuah bentuk uang jadi bentuk lainnya gitu. Pertama kali pokoknya pahamin produk yang kita pengen beli. Pahamin produk tersebut, gimana cara kerja produk tersebut.
dari uang itu bisa terhasilkan sampai uang itu bisa rugi gitu. Kenapa produk ini bisa untung dan ruginya? Itu harus kita paham terlebih dahulu. Baru ketika kita sudah paham produk tersebut, kita baru bisa ngukur tingkat risikonya. Nah, risiko pun itu harus disesuaikan dengan risiko pada diri sendiri. Coba lihat ke diri kita sendiri, risiko kita itu cukup besar nggak sih toleransi kita untuk kehilangan uang tersebut? Nah, simpelnya teman-teman coba flashback ke kehidupan teman-teman, atau coba bayangkan uang berapa juta mungkinnya, atau nominal berapapun yang kalian siap hilang dari total tabungan kalian. Ah, kalau kalian punya siap hilang di atas 50% itu, mungkin risiko yang produk yang cocok untuk kalian ya risikonya cukup tinggi gitu. Tapi kalau misalkan ya masih di 40 sampai 60 ya mungkin moderat lah. Kalau misalkan jauh gitu, kalian cuma siap hilang dari tabungan aku ini 10 sampai 20%, ternyata pas hasil dihitung, carilah produk yang sesuai dengan profil kalian. Karena kalau enggak, pasti ujungnya kalian akan ngerasa sedih, atau kalian akan mencoba ngeblame someone gitu ya akibat kesalahan ini kehilangan uang kalian. Itu aja sih saran aku. Oke, jadi kesimpulannya gini teman-teman. Untuk teman-teman mau apapun itu ya, mau coba untuk di reksadana, mau coba di saham, mau coba di kripto, atau P2P lending, sekarang lagi marak ya dari P2P Ya, lending betul. kripto. Apapun itu tadi saran Ariandi bener banget, adalah product knowledge. Tahu dulu produknya apa, karena ini kan transaksional. Uang kita tukar dengan produk itu. Cari tahu cara kerjanya gimana. Saham gimana cara kita bisa dapat untung. Dengan cara kita bisa capital gain-nya, kita jual dengan harga lebih tinggi, atau kita dapat dividen, bisa seperti itu. Setelah teman-teman tahu pro dan kontranya, bisa transaksional untuk untung dan rugi, baru yang kedua tadi Andri bilang, Ya. adalah pelajari resikonya. Kita self-assessment lah ya, karena kan high risk, high return. Jadi kita self-assessment, baru kita put action dari sana. Tapi aku boleh nambah dikit, Dri, ya. Mungkin Boleh. teman-teman juga harus belajar dari berbagai sumber. Jangan hanya cuman kayak nonton satu video YouTube doang. Jangan cuma belajar satu halaman buku doang, tapi di-combine ilmunya. Bahkan kita di kuliah juga sama kan, Dri. Kita waktu belajar teori di kelas, Andri sendiri contoh nyata kan, dia pernah magang di Citibank, di SEM, itu kan di-combine. Regulasi, praktek di lapangan sama teorinya di-combine. Jadi jangan belajar dari satu sumber mentok gitu aja. Oke. Menarik banget nih. Tadi Andri udah jelasin tentang pasar modal. Dan pasar modal ini potensinya kalau kita bisa bilang gede banget ya, Dri. Karena kalau instrumen investasi, untung banget ya. Bisa jadi biwang beneran, Dri ya. Jadi raja beneran ya. Dari Ya, aja. kalau orang sekarang Ya? kalau bisa cuan, itu bisa cuan beneran. Iya, Jadi multi-bagger ya. iya, bahkan orang-orang sekarang itu senangnya tuh kalau bisa investasi yang bukan ke Bentuk perusahaan fisik lagi. kali ya. Kalau bisa, iya bentuk fisiknya langsung gitu. Kalau bisa 10 kali gitu, dari modal yang dia letakin 10 kali untung balik lagi ke dia. Ya itu sudah masalah greedy dan potensial lah. Itu sudah ngomong kedua hal itu. Tapi tetap ada ya, Dri. Potensi seperti itu tetap ada ya yang bisa Ada. segitu. Tapi kebalikannya juga kebalikan dari itu juga ada kan sebenarnya. Jadi ya ada. pandai-pandai kita menilai di pasar gitu ya. Nah, Ya, menarik banget betul. perjalanan nanti di dunia capital market berawal dari keingintahuan dia belajar kan dia masuk bursa efek ini apaan ya kok keren banget di situ dan sampai jadi cita-cita Andre dari salah satunya masuk ke bursa efek jadi analis mengelola keuangan bahkan sampai niat banget dia ambil sertifikasi WMI ya bisa jadi manajer investasi mengelola keuangan dan juga lanjut. Nah, selepas dari itu, Dri, kan aku tahu kalau Andri memutuskan untuk tidak lanjut berfokus di pasar modal, tapi bukan lari sih, berpindah ke dunia manajemen consultant. Pertanyaan kenapa, Dri? Padahal kan dari dulu udah suka banget sama capital market. Kenapa pindah? Lari. Bukan lari ya, pindah ya, pindah. Memang saat itu juga jadi pertanyaan gitu ya, apalagi kita anak-anak FA gitu ya, anak manajemen dari finance pula, kok larinya malah ke strategic consultant gitu.
eh, apa yang membuat lu nggak mau di market? Itu sering banget dipertanyakan gitu. Memang alasannya Padahal satu, secara benefit di capital market oke loh, Dri. Iya kan? Setuju ya? yes, benefit emang oke, dan di capital market tuh bukan untung gaji pokok doang, tapi di capital market tuh bisa dapat insentif atau bonus gitu ya, hasil kalau misalkan terjadi transaksi M&A, itu gede banget. Itu mainnya persentase dari total Ya, uang yang ya. ditransaksikan gitu. Nah, namun pertimbangan yang saat itu aku lakukan adalah setelah aku lewati beberapa magang, aku ngerasa untuk menjadi seseorang yang expert gitu ya, aku bisa bilang mereka yang bisa konsisten terus menghasilkan return, itu perlu pengalaman yang cukup lama. 5-10 tahun. Market di pasar itu orang yang paling dihargain adalah mereka yang punya pengalaman yang jauh-jauh lebih. Karena ketika orang nggak memiliki pengalaman, meskipun pengetahuannya luas, bagaimanapun itu tetap kalah dengan mereka yang berpengalaman di pasar. Karena mereka yang sudah pengalaman di pasar, yang sudah lama berkecimpung di pasar, itu pasti mereka sudah lihat berbagai banyak pola. Bayangkan kalau kalian sebagai penjual, lama di pasar itu, kalian sudah tahu kalau customer atau pembeli tipe ini tuh mau barang apa. Lalu barang yang sering dicari itu barangnya seperti apa. Trennya itu nanti barang apa lagi yang harus dibeli dari supplier biar tinggi. Nah, itu butuh waktu yang lama. Sehingga aku berpikir, lama ini. Sedangkan aku punya target sendiri. Target aku sendiri adalah aku ingin membuka bisnis ya mungkin dalam kurun waktu yang nggak sampai selama itu gitu. Nah, itu satu hal yang membuat aku mempertimbangkan soal karir yang harus lama di pasar modal. Dan kedua, aku mempertimbangkan kalau misalkan aku terjun di pasar, aku belum yakin kalau once aku sudah expert di pasar ini, bisnis yang aku buka itu apa ya? Pasti bisnisnya itu harus balik lagi yang berkaitan dengan produk-produk keuangan. Sedangkan di saat itu, produk-produk keuangan atau bisnis-bisnis yang di produk keuangan, itu sudah merajalela lah. Udah banyak banget. Bentuknya, produk keuangannya tetap sama, cuman perusahaan-perusahaan yang muncul tuh mem-package itu berbeda-beda. Nah, jadi menurut aku, nggak cukup banyak value added yang aku bisa berikan kepada masyarakat nantinya gitu ya. Karena ini kita kontribusinya lebih ke investor atau kontribusinya kepada klien, bukan kontribusi kepada masyarakat gitu. Nah, dan itu sih alasan kedua kalau misalkan aku terjun ke pasar keuangan ataupun ya pasar modal atau pasar uang lah saat itu. Makanya aku pilih untuk ke consulting, yang aku rasa moga ketika aku masuk ke konsultan, dan saat itu juga konsultan juga prestis juga, salah satu the second job yang prestis selain investment bank atau selain kerja di analis gini. Di saat itu konsultan itu aku lihatnya mereka tuh pasti memiliki strategic thinking yang kuat, mereka juga pasti punya problem solving yang bagus, dan aku berharap ketika aku di sana aku bisa tuh dapat ilmu-ilmu ya, kalaupun nggak bisa sepenuhnya, mungkin setengah atau seperempat mungkin, yang nantinya itu bisa aku terapkan untuk bisnis aku sendiri. Jadi biar aku nggak usah hire konsultan, aku jadi konsultan untuk bisnis aku sendiri gitu. Karena konsultan mahal, aku tahu banget. Konsultan mahal banget gitu. Itu sih Frank alasannya. Oke, ini menarik banget nih teman-teman. Jadi kalau aku boleh simpulnya yang tadi Andri bilang adalah it's okay to pivot. Jadi kita bisa adaptif ya. It's okay to pivot selama kita tahu kalau misalnya yang kita jalani itu mungkin tidak mempercepat ke proses pencapaian tujuan. Jadi kita mau pivot itu boleh banget. Nah, cuman tetap ada konsekuensinya, Dria, which is harus belajar ulang dari awal. Terus yang kemarin harus lebih adaptasi lagi dan sebagainya. Tapi it's okay. Asal teman-teman tahu end goal-nya apa. Kayak tadi Andri tahu end goal-nya apa, dia mau pivot, oke. Masuk dia ke konsultan. Dan
bicara tentang konsultan, Dri, mau tanya ini mitos atau fakta? Di consultant company tidak ada work-life balance. Nah, mitos apa fakta?